Welcome to Bull Trader FX YouTube channel. Jadi hari Minggu biasa kita ada namanya Market Story, di mana kita akan jawab pertanyaan Anda di Instagram maupun di YouTube, dan juga kita akan kasihkan prediksi market untuk kalian trading minggu depannya. Jadi kalau kalian baru di sini, consider subscribing dan like button, and let's get started. Apakah TradingView Premium cukup membantu dalam backtest atau cukup MT4 biasa? Cukup membantu untuk backtesting di TradingView. Saya suka menggunakan TradingView untuk backtesting strategi-strategi saya. Tetapi di MT4 juga ada untuk backtesting. Jadi it's up to you. Kita menggunakan platform TradingView, makanya kita bilang itu bagus. Kalau Anda menggunakan MT4 lebih nyaman di MT4, it's okay too. Jadi itu jawabannya. Strategi utama bull trader apa? Apakah untuk bisa menjadi trader sukses harus menjadi fase gagal dahulu? Fase gagal itu semua orang, nggak cuma di forex, dimanapun itu pasti ada namanya fase gagal di semua bisnis. Jadi itu wajar. Kalau untuk strategi trading utama, kita memakai price action. Oke, halo. Biasanya trading strategi pribadinya lebih sering trend following atau counter di time frame. Oke, untuk strateginya kita biasanya memakai trend following. Jadi kalau trennya bullish, kita mencari higher low, dan juga ketika dia konsolidasi, kita menunggu break and retest. Jadi strategi kita ada trend following, break, retest di time frame, semua time frame. Day trade mungkin nggak mas, 1 bulan profit 100%. Anything is possible. Jadi 1 hari profit 100% pun bisa, tetapi resikonya itu lebih besar. It's up to you. Yang resiko yang kita bilang adalah resiko yang benar-benar orang konservatif. Konservatif di sini adalah kalau kalian taruh di obligasi itu kalian mendapatkan 7% per tahun, kalau di saham 17% per tahun. Kalau di forex ya minimal segitu. Jadi kalau di forex kalian ekspektasinya jangan terlalu besar. Ekspektasinya yaitu katakanlah saya akan mendapatkan 50% per tahun atau 100% per tahun. It's good. Kalau dibilang kecil dong Pak, ya tergantung modal Anda. Kalau modal Anda 1 juta ya kecil, tapi kalau modal Anda 1 M atau kalau modal Anda 100 juta dimasukin di situ, ya growingnya lebih bagus. Makanya kita bilang high risk pastinya high return, kalau low risk pastinya juga low return. Tapi di sini low return itu lebih enak ketimbang high risk. Oke, apa trading harus sesuai dengan session? Misalkan mau trading US dollar harus di sesi Amerika. Yes, jadi session itu biasanya bergerak saat session tertentu. Prayer itu bergerak pada session tertentu. Pattern per US dollar, what's wrong itu. Per US dollar itu biasanya bergerak di US, per GBP biasanya bergerak di London, per Australia, New Zealand, Yen itu bergerak di Asian session. Bergerak di sini maksudnya volatile, enggak konsolidasi. Jadi itu jawabannya. Saya biasanya memakai buy and sell stop Pak, dan itu susah sekali dapat rasio 1:2. Bagaimana caranya Pak? Sell stop, buy stop, market execution kayak langsung eksekusi, it is the same thing. Konsepnya sama. Kalau dibilang tidak bisa mendapat 1:2, berarti price action Anda harus lebih diperbagus lagi. Jadi lebih banyak jam terbang Pak. Mas, biasanya dalam 1 tahun trading ada bulan loss nggak Pak? Pasti. Mungkin kita bakalan share di My Effect Book nanti untuk history, jadi kita bisa belajar semuanya dari 1 tahun trading saya. Nanti kita berikan. Time frame untuk menentukan TP dan stop loss pastinya adalah time frame trend Anda. Ketika time frame trend Anda itu daily dan H4, berarti ya di time frame situ menentukan TP dan stop loss. Biasanya saya menentukan stop loss saja, TP-nya 1:2, gitu aja. Katakanlah stop loss-nya 20, berarti TP saya 40, gitu. Saya nggak begitu ambil pusing sekarang. Oke, bagaimana cara melihat apakah market akan berhenti naik atau turun Pak Rizky? Yang pertama,
price actionnya terlebih dahulu. Ketika market sudah too high, kan katakanlah dia sudah membentuk higher high, itu sudah terlalu tinggi, jadi kalian bisa ekspektasi market itu mulai mulai capek untuk naik. Jadi ketika market sudah mulai capek untuk naik, kalian harus bisa identifikasi tuh, oke, buy saya berarti ini sudah mau selesai, saya mau close, nunggu nanti dia turun, koreksi, kita buy kembali. Oke, gimana cara ikut kelas Anda? This is really interesting question. Kita jarang sekali mentioning tentang kelas full trader sebenarnya, walaupun di Instagram, walaupun di YouTube, dimanapun kita jarang sekali membicarakan tentang full trader itu apa sih. Kita di sini adalah sebenarnya komunitas yang full untuk membantu kalian, atau akademi juga, tapi kita masuknya, kita pembukaannya itu tidak setiap bulan, tidak setiap hari, malah sekarang 2 kali setahun. Jadi ya kalau tidak ada pembukaan ya wait next pembukaan. Jadi pembukaan selanjutnya itu adalah Oktober 2020. Bagaimana karakteristik candle rejection yang bagus? Nah, kita tunjukkan bukan candle rejection tapi pattern rejection yang bagus. Kalau kalian lihat di Instagram saya, scroll down, keep scrolling, yep, that's the one. Kalian bisa lihat di area sini adalah bad, good, and very good. Nah, ketika di area very good ini contoh untuk bullish. Jadi ketika market itu bullish, kemudian ada seperti ini, berarti kita bisa ekspektasi market sudah membentuk higher yang valid. Begitu juga sama dengan ketika bearish, itu tinggal dibalik saja. Oke, itu jawabannya. Kemudian gimana cara Mas menjaga psikologi waktu trading? Nah, untuk menjaga psikologi untuk trading, saran saya menggunakan risk management seminimal mungkin. Kalau bisa adalah 1%, less than 1%, it's great. Jadi dengan meresikokan 1% atau kurang dari 1%, itu kalian psikologinya itu aman. Oke, it's okay. Jadi kalian bisa lebih kayak leave money on the table, kita bilangnya. Jadi ketika kalian taruh ya sudah. Jadi silakan dicoba menggunakan risk management yang bagus dulu, atau 1% terlebih dahulu, supaya psikologi kalian itu bagus. Dan juga ini saran saya, jangan hanya follow orang, atau ini pendapat pribadi aja sih. Tapi kalau saya biasanya saya tidak akan follow ketika orang hanya showing profit aja, tidak ada kasih value ke orang lain. Contohnya tidak ada edukasi, tidak ada nggak ada value untuk saya. Dia hanya sharing profit, membuat psikologi saya malah hancur. Nah, itu biasanya saya unfollow. Itu mungkin kalian juga bisa lakukan. Thank you, dan kita lanjut ke prediksi market untuk kalian tanggal berapa? 20 Juni 2020. Nah, yang pertama adalah Euro USD. What happening with Euro USD? Kita lihat di area, bentar saya move ini dulu. Kita lihat area makronya atau area higher time frame-nya. Di higher time frame kita bisa lihat head and shoulder really nicely di situ. Hook, boom, kemudian dia break area neckline, membentuk lower low. Area 11775 sudah tertembus. Jadi kita bisa expected untuk lebih dalam minggu depan. Saya dapat di area sini 125 kena TP, yang kedua kena stop loss, tetapi dia lanjut ke area yang sudah kita tentukan. It's sometimes happen, but it's okay. Jadi kalau ada yang sell di Euro USD bisa di hold sekarang at least sampai ke area 114, nanti bisa di hold sampai ke area situ. Oke, USD CAD ini prediksi market. Jadi di Bull Trader kita kasihkan 4 kali prediksi market: hari Selasa, hari Kamis, hari Jumat, dan hari Minggu. Jadi kita kasihkan hari Jumat, Kamis kalau nggak salah, ini dia akan expected ke 1.37.000.
Nah, itu untuk USD CAD bakalan ke area situ depannya. Kemudian untuk Euro Yen area supply sudah tertembus really nicely. Jadi kita masih expected untuk dia turun at least ke area 118.5 sebelum dia melanjutkan untuk tren besarnya lagi. Kalau kita lihat di area daily, dia sudah membuat higher high, seharusnya dia membuat higher low sebelum membentuk higher high kembali. Jadi kalau ada yang sell, di hold sebentar lagi at least ke area 118.7. jadi jangan diambil semua, biarin sampai 118.7, kemudian di close, tunggu market agak turun kembali, kalian bisa expected untuk buy setelah itu. Kemudian untuk GBP USD atau cable di sini it's the same. Kalau dilihat, untuk kita lihat makronya terlebih dahulu, boom 4 candle, 5 candle tidak bisa menembus area 1.24.000 psikologi level seperti biasa. Kemudian satu candle menembus dengan sangat baik. Nah, apa berarti yang kita bisa lihat dari sini? Berarti kita bisa expected area at least lebih dalam lagi ke area 23164. Jadi panjang di area sini biasanya sama kayak panjang di situ. Jadi kalian bisa masukkan ke psikologi level yang kedua, yaitu 1.23.000. Itu bisa kalian hold untuk GBP USD. Kemudian untuk AUD USD kita expected untuk turun sampai area biru ini 676. Kenapa saya kasih itu? Kita cek. Boom, not sure why I'm here. I don't know what's happening. Alright, tetapi expected sampai ke area biru ini 10.66959. Kita bisa expected area ke area situ untuk prediksinya OSIDA lah, karena dia harus koreksi terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk tren besarnya. Kemudian apa lagi? GU, GU sama gold tinggal. Beautiful. Untuk GBP AUD, GA sekarang sudah menembus area very strong support, like sangat kuat supportnya. Dia sudah break, dia sudah retest. We will expected more downside. Jadi kita bisa expected lebih turun, kelanjutan penurunan setelah break. Tetapi kita bisa lihat break, dia harusnya retest ke area strong resistance sebelum melanjutkan. Dia sekarang sudah retest, kita tinggal mencari nanti rejection di area sini. Kalau memang rejectionnya bagus, saya bisa lihat nanti kita bisa masuk untuk sell di situ. Untuk gold really annoyed me untuk saat ini. Tetapi kita bisa lihat nih, berapa candle yang tidak bisa menembus area sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 candle tidak bisa menembus area kotak yang sudah saya taruh, atau tidak bisa close above di area situ. Area sini tidak bisa close above. Kemudian hari Jumat ada satu candle close above, berarti ini adalah ini adalah tanda bahwa market itu mulai ada bullish. Nah, kita bisa lihat sebelumnya juga seperti itu, ada close above, kita juga bisa expected market mulai bullish, tetapi candle yang setelahnya itu breakthrough shrek turun. Jadi ini adalah fake out. Ini tidak, karena candle yang setelahnya adalah lanjut bullish. Ketika lanjut bullish berarti kelanjutan bullishnya masih ada, makanya 2-3 candle setelahnya tetap bullish. What we expected untuk gold sekarang karena sudah benar-benar ini sangat sulit sekali tertembus mulai tanggal 1 Juni, kemungkinan untuk melanjutkan ke area strongnya lagi ke 1419
1748, at least ke psikologi levelnya 1750 untuk target yang selanjutnya. Oke, jadi itu semua untuk prediksi market dari kalian. I hope you learn something from me, dan juga I wish you next week untuk prediksi market selanjutnya. Thank you. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, biasa like button dan juga subscribe channel ini untuk mendukung kita supaya kita bisa membuat video-video selanjutnya. I will see you next one and see you next week.